Salam sehat guru-guru hebat se-Indonesia. Walaupun cuaca hujan disertai dengan petir, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap semangat, terus belajar dan terus mengajar anak didik bangsa kita. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang asesmen pembelajaran, yang mana di kurikulum Merdeka itu dinamakan dengan asesmen diagnostik. Kita ketahui asesmen diagnostik yaitu suatu penilaian ataupun menganalisa dan mendiagnosis siswa tentang gaya belajar siswa, kemampuan siswa. Dari situlah kita tahu bahwasanya apakah siswa tersebut tercapai apa tidak pembelajarannya. Setelah itu, asesmen diagnostik itu dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif, yang mana di dalamnya ada asesmen formatif, yaitu S-learning seperti pretest, dan for learning seperti latihan, UTS, dan ujian formatif. Selanjutnya ada asesmen diagnosis non-kognitif, yang mana itu merupakan penilaian latar belakang siswa, kesehatan siswa, bakat siswa. Biasanya asesmen diagnostik non-kognitif itu dilakukan pada tahun ajaran baru atau bisa dikatakan pada awal masuk sekolah. Jadi, untuk asesmen tersebut sangat penting kita lakukan kepada peserta didik, yang mana dari situ kita bisa melihat perkembangan belajar siswa, apakah meningkat atau menurun. Jika pembelajaran siswa menurun, kita bisa melakukan pengayaan ataupun remedial. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang asesmen diagnostik kognitif, yaitu asesmen formatif. Selanjutnya ada asesmen diagnostik kognitif, yaitu asesmen formatif yang dinamakan asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen sumatif itu berupa ujian tengah semester. Nah, bisa juga ujian akhir semester. Artinya, penilaian itu ada dua. Penilaian yang dilakukan di kegiatan pembelajaran berlangsung dan penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran berlangsung. Akan tetapi, yang lebih besar pengaruhnya itu asesmen S-learning, yang mana dilakukan di awal pembelajaran, yang dinamakan pretest ataupun refleksi. Nah, yang kedua itu asesmen formatif, yaitu seperti soal-soal latihan, yang dinamakan for learning. Nah, yang terakhir itu dinamakan assessment of learning, yaitu sumatif, yang biasanya dilakukan sekolah itu seperti kegiatan ujian tengah semester dan kegiatan ujian akhir semester. Selamat sore adik-adik semua. Sore. Oke, baiklah. Kita hari ini akan melakukan asesmen yang dinamakan asesmen diagnostik. Tujuan dilakukan asesmen diagnostik yaitu ibu ingin mengukur kemampuan kalian, sejauh mana kalian mengetahui ataupun menguasai materi PPKN. Nah, minggu lalu kita sudah bermain game kan, make and match. Sebelum memulai pembelajaran, karena cuaca kita hujan diiringi dengan petir, ibu lihat pun kalian lemas semua, maka kita akan melakukan ice breaking yang dinamakan ice breaking quotes of the day. Nah, jadi ibu mau terdorong untuk mengungkapkan ataupun menuangkan kata-kata mutiara untuk menyemangati kamu pada sore hari ini. Kita mulai dari kelompok 1. Thomas Alva Edison gagal 10.000 kali sebelum ia menemukan bola lampu hijau. Jadi jangan berkecil hati jika gagal beberapa kali, karena kegagalan adalah langkah awal menuju kesuksesan. Oke. Kesuksesan itu berhak dimiliki oleh semua orang, tapi tidak untuk orang yang malas. Maka dari itu, janganlah kita bermalas-malasan agar kita bisa mengejar kesuksesan. Oke, lanjut. Sudah habis? Oke. Baiklah, tepuk tangan untuk quotes of the day kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke asesmen formatif yaitu S-learning, kapan saja Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen?
kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 2001 dan amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Hierarki peraturan perundang-undangan nomor 12. Oke, sudah disebutkan oleh Hani secara berurutan. Sekarang Hal tadi menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 itu siapa yang membuat? Nah, ada yang bisa mendeskripsikannya? Saya dulu. Oke, lanjut. Jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang yang memerintahkannya ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh DPR yang ditetapkan oleh MPR Oke, yang yang terdiri kedua. atas anggota DPR dan anggota DPD. Oke. Yang kedua, ketetapan MPR yang ditetapkan oleh MPR sendiri. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang Oke. yang ditetapkan oleh Presiden. Iya, partai formatif yang dinamakan e-learning. Artinya ibu barusan tadi melakukan pretest ke kamu. Nah, jadi untuk yang bisa menjawab pretest ada dari berapa orang tadi? 4. Oke, sebutkan dulu namanya biar masukkan nilainya. Tadi siapa nama Muna? Amelia. Ibu senang kalian bisa mendeskripsikan pembelajaran kita sebelumnya. Artinya apa? Melalui pretest ini ibu bisa melihat sejauh mana kamu bisa menguasai pembelajaran minggu lalu. Karena bagian dari pretest itu kita bisa mengulang pembelajaran dan kita bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, ibu akan memberi tugas ataupun dinamakan asesmen formatif. Nah, itu berupa tugas latihan. Keluarkan kertas lembarnya semua. Sudah. Hari ini juga wajib dikumpul ya. Tulis soal. Sudah. Langsung dijawab. Jadi itu ada asesmen cognitive for learning ya nak, berupa soal latihan. Ini kamu kerjakan. Dari barisan sini dulu, ayo kumpul. Yang belum siap lanjut kerjakan. Maka dari itu, asesmen diagnostik itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif, yang mana di dalamnya itu ada asesmen formatif, yaitu S-learning dan for learning. Yang kedua, ada namanya asesmen sumatif, yang mana dinamakan off learning. Itu biasanya dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada asesmen yang dilakukan itu di awal masuk sekolah. Biasanya ini dilakukan oleh wali kelas. Yang biasanya juga dilakukan di tahun ajaran baru. Itu dinamakan asesmen diagnostik non-kognitif yang berisi data pribadi siswa yang menyangkut riwayat keluarga, bakat, dan juga penyakit yang diderita oleh siswa. Nah, asesmen tersebut itu berpengaruh besar berlangsungnya pembelajaran siswa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Maka dari itu Bapak Ibu guru yang hebat, kita sama-sama belajar. Marilah kita terus belajar dan mendidik anak bangsa kita menjadi lebih baik. Salam sehat.